Kembali lagi ngerjain mesin si X-Max ini yang akan segera saya pakai ke Aceh. Di video sebelumnya kita telah bongkar crankcase-nya dan kita menemukan kotoran yang atau gram di dalam mesin dan saya cukup khawatir. Selain dari itu juga crankcase baik-baik saja tapi crankshaft-nya udah baret dan akhirnya pas kita ukur ini sudah masuk di luar toleransi untuk sebuah crank di X-Max. Di video kali ini kita akan lanjut merakitnya sampai beres, dari mulai kita selesaikan bagian magnet, lalu kita pasang piston, dan kita lihat hal-hal yang harus diperhatikan di cylinder head X-Max ini. Sekarang kita balik rakit lagi ke parts-parts yang kemarin ya. Ini kemarin ada pompa oli. Pompa olinya sih pasti bersihin, aman sih, no trouble ya. Jadi kita bersihin dulu yang pasti. Pas bagian sini siapa tahu ada debu-debu, jangan sampai ada debu atau apapun lah masuk ke ini. Terus mumpung inget, jangan lupa ini filternya pasangnya asal naruh dulu aja karena kita harus pasang rantai keteng. Rantai ketengnya kemarin ada dua, satu untuk ke depan, yaitu yang sini. Udah gitu yang buat pompa oli. Pasang dulu pompa oli. Arahnya bebas nggak bolak-balik? Bebas, nggak ada masalah. Nggak ada aturan ya. Balik lagi, ditorsi, tetap 10 Nm masing-masing. Kita pasang si lidah tensioner, karena bautnya ada di bawah sini. Ini lidah tensionernya. Di lidah tensionernya di bagian sini kita kasih oli, karena ini bagian yang akan bergerak. Masukin, pasang, dan kita kencengin 10 Nm. Oke, 10 Nm. Nanti yang ini, yang liner bagian bawah itu masuknya ke sini, tapi ini dipasang nanti saat kita ngerakit bloknya. Dari sini kita pasang, teman-teman ya. Berikutnya ini si gear starter yang utama sama gear starter yang kecil. Ini kalau dilihat sama teman-teman di sini ada bushingnya, terus ada bintik-bintiknya. Ini tujuannya biar dia ada oli di sini. Jadi kita kasih oli dulu. Kita pasang, terus kita pastiin nggak ada gangguan. Sekalian nyiapin oli di bagian bawah sini. Terus setelah itu baru kita pasang si gear kecil. Nah ini di bagian lubang sininya kita kasih oli. Lalu kita pasangin, pas-pasin giginya, celek. Sekalian kita kasih oli di sekitar sini. Sekalian di sini nanti ini kan untuk one way-nya yang bareng-bareng sama magnet. Ingat kemarin ini si spy-nya kita taruh di magnet ya. Ini kita pasang dulu di magnet bagian lubang ini. Kalau nggak dikasih grease harus dikasih oli biar dia nggak macet. Meskipun ini bisa dibilang ya kan ini terendam ya, terendam sama oli, jadi kemungkinan macetnya sedikit. Pasin lubangnya. Sekarang kita tinggal pasang bautnya. Nah bautnya itu yang ini. Nah kalau misalnya kita ketemu sama baut seperti ini yang ada ring terus ada topinya, biasanya dia pengen di bagian di sininya tuh harus ada oli karena nanti kita akan ngencengin, dan di sini juga ada oli biar mengurangin gesekan saat kita ngencengin bautnya. Ini 75 Nm, oleh karena itu ini harus berdua karena ada satu yang nahanin. Tapi kalau misalnya sendiri ada alatnya juga bisa sih. Ini tools akal-akalan pakai belt. Nah, kencenginnya ke sini. Oh, akhirnya kita bertiga juga nih. Oke. 75 Nm. Wow, olahraga kita. Terima kasih. Sekarang kita pasang bak magnet. Ini semua kita cek lagi, recheck aman. Nggak ada yang ini. Kita pasang si ini. Karena ada packing sebenarnya ini nggak perlu di sealer. Packingnya ini nggak ada masalah. Cuman ada kebocoran di bagian atas ini karena karetnya ini. Jadi sama saya mau diakalin dikasih sealer ya biar dia nggak bocor. Nah ini yang harus diperhatiin saat masang nih si pompa oli sama ini nih di sini untuk water pump. Ini knocknya harus pas. Kalau nggak pas dia jangan dipaksain masuk. Terus pennya ini ada satu di atas ini sama satu lagi di bawah sini. Yang satu itu adalah belum dipasang, tinggal pasang begini.
Lalu magnetnya, tutup magnetnya kita tinggal pasang kembali ke tempatnya. Baut-bautnya sama kayak yang lain, cuman bedanya satu yang sebelah sini yang kemarin tuh ya. Yang ini, yang di dekat sini nih. Ini nanti saya mau periksa. Jadi kita pasang-pasang dulu yang lain kecuali yang itu karena ada kemungkinan ada kebocoran di sini. 10 Nm. Ah, pas. Cuman saya mau cek bagian di water pump sini karena ini kan kemarin juga pas kemarin kita bongkar ini ada karat nih. Apakah ada bocor di daerah sini atau gimana? Baru kita congkel di tempat yang aman. Kita lihat water pumpnya aman-aman aja kelihatannya, nggak ada yang aneh. Cuman di bagian sini, sealnya agak gepeng. Karena saya belum beli sealnya ini, jadi kita ngakalinnya kita sealan aja. Tapi permukaan ini yang kotor yang di sini kita bersihin pakai brake cleaner atau part cleaner biar nantinya sealnya normal. Jangan sampai ada yang ganjel-ganjel lah intinya. Apalagi ada minyak-minyak gitu ya. Oke, setelah kita kasih sealer gini, baru kita rakit kembali. Soalnya ini sih aman sih sebenarnya, nggak ada permasalahan. Terus kali kita puter-puter nih, berarti dia udah nyambung sama pompa oli karena dia satu poros ya. Ini tidak ada knocknya, jadi harus hati-hati pas masangnya. Jadi bautnya kita siapin dulu, biar dia nggak miring-miring, biar sealernya pas. Jadi kita pasangnya. Sekalian saya siapin kuncinya nih. Jadi bawahnya ke sini kita pasin dulu satu, terus yang ini jadi biar si posisinya pas sama sealernya ntar nggak beleberan. Kalau misalnya kita langsung pasang kan, jadi pas kita ngepas-pasin dia beleber kemana-mana kan. Jadi itu tujuannya gitu. Plak, langsung dia diam di tempat dan nggak akan bergeser lagi. Soalnya kadang-kadang orang dipas-pasin akhirnya dia geser-geser, ya nggak apa-apa sih. Tapi maksudnya lebih baik kalau misalnya kita bisa rapi, kenapa tidak kan ya? Alhamdulillah beres. Sekarang kita tinggal bagian ke atas. Saya geser-geser dulu ya. Sebelum kita rakit ini, blok, head dan lain sebagainya ada beberapa hal yang harus kita lakuin. Nanti di head itu nanti sekalian kita ganti seal clamp ya. Tapi ini untuk masih layak atau enggaknya parameternya bagaimana untuk blok ini dan untuk ring sehernya. Jadi pertama untuk blok kalau kita lihat dalamnya ini kita cek kelurusannya. Apakah ada titik-titik tertentu yang ngegentong atau bengkok ya. Dengan menggunakan misalnya sigmat atau penggaris yang benar-benar lurus kita lihat. Nah nanti pas kita masukin gini kita lihat diantaranya tuh ada cahaya nggak. Kalau misalnya ada cahaya nanti kelihatan berarti itu bengkok. Kalau misalnya baik-baik aja nggak ada yang ngegentong, itu berarti kita bisa pakai. Ya itu aman. Terus udah gitu kelurusan blok kita cek satu sisi ke sini, lalu menyilang ke sebelah sini, silang sebelah sini. Aman, bisa berarti ini aman, nggak ada bengkok sama sekali. Nah, cuman kita harus cek dulu nih. Piston sih pada dasarnya ini masih baik-baik aja ya. Nggak ada permasalahan dengan pistonnya. Tapi kita harus cek dulu adalah ring seher. Nah, ring seher itu ada 3 got ya. Ada got yang pertama, kedua, sama yang ketiga. Yang paling atas itu ring operasi 1, yang kedua ring operasi 2, dan yang paling bawah ini adalah ring oli. Ini masing-masing kita cek dulu dengan cara kita masukin ke sini. Terus udah gitu dengan pistonnya kita masukin ke sini, kita bantu sampai kita lurusin sampai rata begini. Dari sini kita lihat celahnya. Nah, di sini ada celah nih. Ini teman-teman bisa lihat nih ya. Di sini ada celah nih ya. Ini celahnya itu kita ukur pakai filler gauge. Nah, ini maksimal kalau misalnya masih mau normal ya. Itu jangan melebihi 0,5 mili. Ini 0,3. Oh, 0,3 kayaknya. 0,3 atau berapa nih? 0,4. Coba kalau 0,4. 0,4 nggak masuk. Dan ini 0,3 masuk agak longgar. Berarti kurang lebih 0,35. Gitu cara ngeceknya. Berarti ring 1 oke, masih bisa dipakai.
Terus ring berikutnya kita cek lagi. Wow, ini agak gede ini. 0,7. Berarti ini ring seher nggak bisa kita pakai. Kita harus ganti ring seher baru. Nah, ini ring seher baru nih, satu set. Kalau bisa dilihat ya, ada tulisannya masih nggak tahu jelas kayak ya, tapi ada tulisannya masih baru. Sekarang kita ukur, kita bandingkan sama yang tadi. Sebenarnya kita lihat bener nggak sih yang itu habis. Oke. Waduh, ini nggak diukur juga. Kalau misalnya nggak tahu kelihatan nggak sama teman-teman ya? Kelihatan nggak? Hah? Nah, kalau dilihat ini sangat kecil banget celahnya. Kalau kita ukur celahnya mungkin ya 0,2 kali ya, 0,25. Coba kita ukur ya. Oh, 0,2 juga nggak masuk. Berarti 0,15. 0,1 kayak gini. 0,1 masuk, 0,15. 0,1. Berarti ini motor pasti harus in rain. Jadi in rain itu salah satunya adalah ngepasin, jadi nanti si posisi ringnya ini mulai kemakan, jadi dia ngepasin kompresi ya, itu salah satunya ya. Terus ini ring berikutnya sekalian kita cek lah bareng-bareng ya, sama-sama, meskipun baru gitu kan, siapa tahu ada masalah, nggak ada salahnya kita double check. Terus kalau kita lihat juga ini, waduh, kecil, gapnya sangat kecil, sama 0,1. Oke, anggaplah semuanya udah oke kalau begitu. Jadi kita melakukan perakitan sekarang. Jadi ini kita pasang ring. Ring itu kita pasang itu dari paling bawah dulu, yaitu ring oli. Ring oli itu pertama ada pairnya ini. Pairnya ini kita pasang dulu pertama. Ini saya akan pakai metode silang. Ini pertama di sini. Terus ini kecil banget. Ini ring oli pertama. Jadi kalau misalnya kita lihat, teman-teman bisa lihat di sini ada sambungannya nih ya. Titik sambungannya di sini. Nanti kita mulai deket-deket sini. Deket-deket sambungan yang tadi. Tapi kita lewatin sedikit. Lalu kita pasang ke bagian yang bawah dulu nih ya. Nah, kita pasang begini. Ingat, sekarang kita geser biar jadi patokan bareng-bareng sama pen. Sama si pen ini ya. Pen piston. Kita balikin arahnya. Bersilangan. Kita pasang di bagian atasnya. Bersilangan begini. Set. Oke. Jadi dicek lagi. Ujung sama ujung udah bersilangan. Baru kita pasang yang warna hitam. Yang warna hitam ini silang lagi sebelah sini mulainya. Pasang sebelah sini. Dan ring yang pertama gapnya mulai di ujung sebelah sini. Sekarang kita pasang si pistonnya. Untuk masang piston kita butuh pen pistonnya. Butuh pistonnya yang pastilah ya. Ini kita pasang. Sebelum kita pasang si lubang untuk si pen pistonnya, yang di piston di sini kita kasih oli. Dua-duanya kita kasih oli. Terus di sini di bagian stangnya juga kita kasih oli. Masangnya sih intinya cuma tinggal diserodotin aja ya, didorong. Didorong masuk, terus udah gitu masukin si klipnya. Nih klipnya nih. Ini karena ini lubangnya gede juga, sekalian kemarin ada yang ngasih info gitu ya. Emang kita coba untuk jaga-jaga biar kita nggak sial. Ini kita tutupin lubangnya bisa pakai majun. Coba ini lubangnya gede banget ya. Jadi kalau kita kasih majun banyak banget kayaknya majunnya. Jadi kita tutup pakai solasi kertas. Aduh, aman. Nggak pakai ngacel-ngacel ke dalam. Jadi solasi ini ya kita buang. Sekarang pas kita mau masang bloknya, ini bloknya harus kita kasih oli dulu. Jangan kering-kering kita masukin. Kita bahaya ntar lecet si boringnya. Terus untuk bagian di ring sama di sininya kita kasih oli. Ini bosnya jangan lupa ada 2. Udah gitu kita ganjel biar dia nggak jatuh. Dorong si pistonnya masuk. Nih sambil kita cek lagi posisi gap ring sehernya bener nggak di posisi yang kita inginkan. Nah seperti itu. Sekarang pakai brake cleaner saya sukanya kita bersihin. Nah
Cakep sudah. Cuman dari sini ini packing belakang udah dipasang ya, karena memang pakai packing bekasnya masih oke, nggak ada cacat, nggak ada apa-apa. Sekarang kita lari ke headnya dulu, sambil ini kita pasang, jangan nanti bisa lupa gitu ya untuk tensionernya. Nah, tensionernya kalau masang ini, kalau nggak masuk ke dalam terus dia bisa goyang-goyang, berarti dia nggak pas. Tapi kalau udah kayak gini, ini aman. Kita diemin. Sekarang kita lari ke headnya, karena kita harus siapin head sebelum dipasang. Wow, ini barang-barangnya si head ya. Kita dari mulai dalamannya ini ada rocker arm. Terus di sini ada bosnya. Nanti ini harus kita cek toleransinya. Terus udah gitu camnya, ini kebetulan kita pakai cam TDR02 pair clampnya standar. Terus ini SIM, ini ada yang nanyain cara nyeting SIM gimana, nanti sekarang kita bahas. Nah ini clampnya, headnya udah kita bersihin. Sekarang kita mau cek kebocoran. Kalau misalnya, karena dibersihin ya, kadang-kadang suka jadi bocor karena awalnya nggak ada kebocoran. Kalau misalnya nggak bocor, saya prefer untuk tidak di scare clap. Kenapa nggak di scare clap? Biar seatingnya nggak habis, nomor satu. Kedua, terus udah itu kita nggak usah ganti SIM, karena sebelumnya nggak ada masalah. Ya, oke. Jadi sekarang untuk cek kebocoran, clapnya udah dipasang. Dan biasanya kalau misalnya ini ada di sini, ini ada ini ada karton nih ya. Ini ada 4 lubang di sini. Ini tujuan ada 4 lubang ini saat misalnya kita bongkar, kita pasang. Jadi misalnya yang in nih, yang in kita taruh di sini, sebelahnya taruh sini, gini, ya, ntar begini. Karena ini lebih dari dua clap ya, ada 4, 3 ke sini, 4 ke sini. Jadi pas kita balikin itu clapnya kembali ke titik semula saat kita bongkar. Nah, sekarang ini sebenarnya head udah saya bersihin. Ini sekarang kita pasang dulu. Saya mau cek kebocorannya. Pastiin pas kita mau cek ini dibersihin semuanya. Saya udah dibersihin. Terus kita pakai misalnya bensin. Terus kita masukin di bagian squeeze-nya di sini. Terus kita intip. Intip bagian X dan bagian in. Sebenarnya sama kayak di NMAX kemarin ya. Cuman ini tidak ada bocor, jadi saya nggak perlu scare clap. Syukur-syukurnya nggak usah scare clap, karena scare clap itu ya itu. Saya bukan nggak suka ngerjain scare clapnya, tapi ngabisin sitting clap intinya sih. Seal clap ini, kalau teman-teman udah nonton video yang NMAX kemarin pasti materinya kurang lebih sama ya. Cuman kalau bagi yang nggak nonton terus pengen tahu, untuk masang seal clap ini di bagian ujung atas ini tuh ada got. Nah, got ini tuh buat nanti si kuku klep itu nanti nyangkutnya di sini. Ini bisa dikatakan tajam benda tajam. Jadi kalau saat kita pasang seal klep, ada kemungkinan seal klepnya nanti akan terluka. Nah, biar nggak terluka, sebenarnya ada kayak sedotan gitu yang kita bisa taruh di bagian atas ini, baru kita pasang seal klepnya. Satu saya nggak punya, terus kalau misalnya mau ngakalinnya begini. Jadi teman-teman ngambil solasi listrik gitu ya. Solasi bening, solasi bening, terus dipotong kecil. Nggak usah gede-gede, kecil. Dari segede setengahnya ini bahkan ya. Seperti ini. Ini solasinya kita pasang di sekeliling klepnya. Diputerin. Setelah terpasang kayak begini, kita ambil seal clap yang baru kita masukin. Dengan adanya si plastik ini nanti pas sealnya lewat, ini akan menghindari luka bagian seal clap yang baru ini. Sayang banget ya, kita kan baru beli yang baru, terus tiba-tiba gara-gara hal sepele jadi bocor. Dah, beres kan? Nah, ini bisa kita angkat, kita bisa pakai lagi buat yang berikutnya. Kita pasang seal clip berikutnya dan dilanjut sampai semuanya selesai. Kalau teman-teman lihat ini sebenarnya pairnya udah saya pasang ya. Tapi dari video kemarin tuh saya nggak pernah ngasih tahu cara masangnya. Jadi biasanya saya pakai kunci shock kayak begini. Terus pakai karet atau majun atau apa. Kebetulan ini ada sarung tangan ya. Karena butuh benda yang untuk nahan si kukunya. Jadi pairnya kita pasang ke sini bersama bareng-bareng sama si kukunya. Ini kalau yang bagian X kebetulan si klepnya ini harus ditahan.
karena dia apa namanya nongol. Kalau nggak, udah gitu, ini si karetnya tuh kita tarik nih biar biar dia ada tegangan di sini. Dari situ kita tinggal tekan. Nah, teman-teman bisa lihat kukunya udah masuk nih, semuanya aman. Nah, sekarang kita periksa dulu nih untuk si rocker arm sama si bushing ini ya. Salah satu titik yang bikin berisik itu adalah di mana diameter si pen boss ini sama si lubang ini udah di luar toleransi. Kita ukur diameter luarnya ini. Ini saya dapat 1191. 1191. Sebenarnya secara toleransi ini harus di antara 11,966 sampai 1176. Ini sebenarnya habis ini. Pasti berisik ini nih. Tapi ini saya belum belanja, tapi saya akan pasang karena ini parts yang nggak terlalu susah untuk dipasang. 1191. Yang ini kita baca ini 1193. Berarti lebih tebal yang ini. Sama dengan lubang si rocker arm, diameternya ini harus masuk antara 11,965 sampai 12 mili. Ini kalau saya baca, saya ukur 1199. Oke, ini 1199. Terus yang ini 1198. Yang ini lebih kecil, yang ini lebih gede. Jadi ini lebih gede. Terus udah ini tadi kan ada dua ukuran ya. Yang ini kalau mau akal-akalan ini 1193 sama ini 1193 atau 94 kurang lebih sama lah kurang lebih. Tapi kalau misalnya ini lagi kita mau akal-akalan, misalnya belum ada budgetnya, seperti saya belum ada budgetnya untuk ganti yang baru, itu jadi misalnya yang mana yang longgar, yang ini misalnya lubangnya lebih gede kita kasih sama yang lebih rapet, sama yang ininya gede, jadi dipasang-pasangin. Tapi dalam kasus ini kurang lebih sama, jadi kita akan rakit seadanya. Nah, untuk perakitan ini tujuannya itu nanti adalah untuk kotor, oh enggak, untuk nanti kita nyeting dulu nih, gimana cara nyeting SIM atau nyari tahu SIM yang pas untuk klep tuh gimana. Ini camnya tinggal dipasang ya, dikasih dulu oli di bagian bearing-bearingnya, karena seperti dari tadi kan pas start ini karena habis dibersihin biar nanti ada olinya dulu, jangan sampai dia kering dari oli. Kita pasang. Setelah dipasang ini kita nggak akan ketukar. Ini kalau misalnya kita lihat di sini ada tulisan I dan ada tulisan E. I itu adalah intake, E itu exhaust. Jadi kalau kita lihat ini exhaust, ini intake. Jadi E itu udah pasti di sebelah sini. Nah, sekarang ini kita pasang, tapi sebelum kita pasang jangan lupa ini lubang-lubangnya kita kasih oli. Lubang di sininya di head juga kita kasih. Udah gitu, batangnya juga kita kasih si bosnya. Ini kita masukin. Soalnya bukan gampang-gampang susah ya. Ternyata sebenarnya gampang kalau kita mau nyeting si SIM. Cuman ini urutan kita merakit head. SIM-nya pun ini belum dipasang. Ini sekali saya pasang semuanya, in sama X. Nah, udah gitu bagian yang ini penahan depannya ini kita pasang di sini. Sekarang kita kencengin baut yang ini. Sama, karena ini baut 10, ini 10 Nm ya. Kencengin dulu. Nah, bahkan ini ada bagian yang atas ini yang jadi bracing ya. Di sini penahan. Ini kita pasang sekalian. Nanti teman-teman lihat ini SIM-nya masangnya gimana. Nah, dua benda kecil ini nanti dipasangnya terakhir karena nanti ini tuh posisinya di sini. Jadi nanti ini buat geser-geser ceritanya. Jadi SIM-nya bisa dipasang. Nanti tuh SIM klep ini sebenarnya kalau diperhatikan ini tuh masing-masing tuh ada tulisannya, tulisan ukurannya. Cuman ini udah habis. Nah, nanti gimana cara menentukan kalau misalnya harus udah ganti atau belum? Pertama, cara masangnya. Ini kita geser dulu keluar untuk dua-duanya nih. Untuk in dan X. Pastikan camnya nggak ngalangin. Nah, gini. Ini kita pasangin SIM-nya.
Nanti ini bisa jadi akal-akalan dituker-tukerin posisinya juga. Kalau misalnya dapat angka-angka tertentu. Setelah empat dipasang, kita balikin posisi si rocker armnya ke posisi semula tempat ini ya. Udah gini kan ini posisinya free alias top ya. Ini nanti ada kerenggangan. In sama X. In itu toleransinya itu 0,06 sampai 0,12. Sedangkan untuk X itu di 0,2 sampai 0,26. Jadi kalau kita nyeting gampangnya, in itu di 01, out di 02. Ya, X ya. Jadi kita ambil si fuller kita cari, karena saya mau kita ukur yang X dulu aja ya. X itu dia minta 02. Kita ukur, masukin ke sini. Oke, masih bisa masuk. Oke, masih bisa masuk. Aman, 02. Sekarang yang in-nya itu berarti di 01. Agak longgar. Yang ini enggak, yang ini pas. Yang ini enggak. Ini longgar. Kalau teman-teman bisa lihat 01 sama saya dimasukin longgar. Yang ini enggak begitu longgar. Sedangkan yang tadi yang X ini pas. Terus bagaimana kita cari tahu kalau misalnya kita perlu berapa nih? Jadi misalnya ini longgarnya di berapa sih? Misalnya kita ukur tadi kan di 01 itu longgar yang ini. Kita pakai 0,15. 15 dapat. Terus di 02 tepatnya di 02. Jadi kita harus cari koin nomor berapa. Koin itu angkanya kalau kita beli itu koin itu adalah angka ukuran milimeter. Biasanya ada tulisannya, karena ini udah habis nggak ada tulisannya. Kita ambil jangka sorong, terus kita ukur ketebalannya. Ini saya dapat 2,04. Sedangkan tadi itu kan 0,2. Target kita adalah tadi di berapa? Di 0,1. Karena 0,2 berarti ini harus kita tambahin 1 di belakangnya, 214. Tapi 214 itu nggak ada. Adanya 215. Nanti kalau misalnya teman-teman ke Yamaha, nanti ada ukuran-ukuran tertentunya 215, 220, dia loncat per 5 kalau nggak salah ya, seingat saya. Jadi ini kalau mau diganti karena ini 204, karena kita perlu naik ke 1. Bentar ya, tadi kan dari 2 ke 1 ya. Berarti kan harus naik 15 nih. Naik 15. Nah 15 itu berarti kalau kita tambahin 2,2, 220. Kurang lebih begitu caranya. Nanti berlaku sama untuk yang lainnya, cuman sementara waktu ya saya pasang begini aja dulu yang saya, karena settingannya beginilah kurang lebih. Dari sini nanti tinggal kita pasang. Nah, kuncian ini kita tinggal pasang di sini. Ini tinggal kita pasang begini. Saat kita pasang ini udah nggak bisa geser-geser. Jadi kalau misalnya di atas motor juga kita mau ngecek kalau kita mau ganti koin, tinggal ini yang dibuka terus digeserin. Tapi pastikan di posisi di top. Sekarang kita tinggal rakit headnya ke mesinnya. Sekarang kita bagian perakitan. Jangan lupa packing, kalau misalnya Anda kan pakai yang bekas, seperti saya ini akan pakai yang bekas, dipastiin si bagian ini kan ada bagian yang ngejendolnya ya. Ini masih ada karena ini yang nanti menjadi seal di bagian ruangan bahan bakar sama di bagian air, water jacket. Kalau misalnya ini udah jelek, udah nggak ada yang menonjol sama sekali, bisa mungkin diganti dengan yang baru. Cuman kalau ini sepertinya masih baik, jadi kita akan pasang kembali. Jangan lupa ini ada bos satu di sini. Oh iya, ini bosnya ada satu di sini. Kita pindahin ke sini deh. Bosnya kita pasangin. Pasangnya normal-normal aja. Yang membedakan ini dengan kalau video minggu kemarin itu si NMAX, yang membedakan adalah dimana ini untuk ngencenginnya beda, nggak kayak NMAX, dimana nanti ada prosedur yang harus kita lewatin. Nanti ya saya jelasin. Ini buat jaga-jaga nih, kita kunci biar si rantai ketengnya nggak turun ke bawah ya. Nah, udah kencang begini, baut dan ringnya nggak mesti baru ini. Di sini ada 4 mur sama 4 ring. Ini harus dilubrikasi seperti beberapa baut yang lain. Tujuannya kenapa? Karena ini logam-logam dan logam, kalau misalnya nggak kita kasih lubrikasi di antaranya, pas kita kencengin, yang ada terjadi gesekan dan terjadi kausan di
bagian metal-metal ini, di logam-logam ini ya. Jadi harus dikasih pelumas. Nah, pelumas di ringnya kita kasih. Terus di bagian mur pun kita kasih. Ini dilakukan untuk semua ya, untuk keempat-empatnya. Termasuk baut yang kunci L ini ya, yang di ujung-ujungnya nanti harus tetap dikasih oli. Untuk kenceng ini kita harus pakai kunci torsi. Kita set si kunci torsinya di 16 Nm. Kok cuma 16? Karena begini. Pertama kita kencengin dulu rata empat-empatnya di 16 Nm secara menyilang. Nah, setelah ini empatnya rata, harus kita longgarin lagi. Nah, setelah kepres gini, udah yakin 16 Nm, kita longgarin lagi. Tujuan kenapa harus dilonggarin lagi, jadi memastikan ini si blok dan packing-packingnya kepres dan setting dulu. Nggak ada waktunya, harus ditunggu berapa menit dan lain sebagainya. Intinya, udah dikencengin, terus kita longgarin lagi. Sedikit ya longgarinnya, nggak perlu sampai lepas ya. Longgar. Nah, setelah longgar ini, kita balik lagi. Kita kencengin kembali di 16 Nm. Ribet amat ya, tapi emang SOP-nya begini ya. Nah, setelah ini baru harus kita tambah 180. Jadi kalau misalnya kunci shock kita mulainya di bagian sini, kita tarik sampai ke sebelah sini. Sama kayak di metal ya, bukan di metal, di stang seher. Kalau ini karena kita nggak bisa nandain, ada alatnya sih, saya kebetulan nggak punya yang buat ngukur sudut. Tapi intinya ini harus ditambah 180 derajat. Ya, kita tambah 180, jadi mulai dari sini, selesai di sebelah sini ya. Kalau satu kali putaran itu kan 360, ini setengah putaran. $180. Menyilang. Dan dilakukan untuk semua empat-empatnya. Oke. Hang-hang dikit, lumayan 180 derajat tuh. Kalau ada beberapa anak-anak yang bilang kurang lebih sebenarnya 30 Nm. Tapi kalau secara SOP-nya begitu, 16, 16, 16, 16, longgarin, kencengin 16 Nm lagi, baru ditambah 180. Narik nafas dulu bentar. Yaudah, sekarang mana kecilnya. Nah, sekarang untuk yang dua baut yang di dalam sini ya, yang seperti saya bilangin tadi, jadi di ujung sininya kita kasih oli, dan di ringnya pun harus dikasih oli. Nah, baut ini, baut unyu-unyu lucu, karena cuma 10 Nm. Nggak terlalu, nggak kenceng heboh kayak yang baut utama tadi ya. Jangan lupa ini tadi terakhir settingannya kan di 16, jadi kita geser dulu ke 10. Kadang-kadang buru-buru tiba-tiba langsung dikencangin padahal settingannya belum berubah. Jadi sebelum kita pakai kunci torsi atau alat apapun yang berukuran, double check. Jangan sampai terlalu kencang mengakibatkan patah, terlalu longgar nanti dia akan lepas. Jadi itu harus diperhatiin. Kalau pakai kunci T atau apa, sebenarnya 10 Nm itu saya jelasin mana di sini ya, di pas bagian kencengin dan di NMAX. Jadi sebenarnya tinggal dikencengin sekuatnya tangan di ujung, udah itu ditambah kurang lebih 1/8 putaran, kurang lebih itu 10 Nm. Jadi buat teman-teman yang sekiranya nggak ada kunci torsi dan pengen by feelingnya begitu, tetap ada patokan, bukan feeling di tangan aja. Karena pada dasarnya kekuatan kita di pagi hari, di siang hari, di sore hari, udah makan, belum makan, itu kadang-kadang berbeda. Jadi tetap harus ada patokan sekencengnya, terus ditambah misalnya 1/8 putaran. Itu akan membuat baut-baut itu rata secara tegangannya. Sekarang kita ngetopin, saya geser-geser dulu biar nanti teman-teman bisa ngeliat bagaimana cara ngetopin si mesin ini. Nah, ini untuk kita ngetopin, jadi ada beberapa lubang yang harus kita buka ya. Jadi kalau teman-teman lihat di bagian sini ada
tutupnya. Yang gini kita buka pakai uang koin. Lalu di sini ada baut 12 di depannya. Ini adalah tempat untuk ngintip. Dan ini dibuka itu karena untuk memastikan posisinya top. Pas nanti kita ngetopin terakhir ya, pakai kunci 14. Nah, di sini ada garis di dalamnya. Nah, garis ini harus lurus ke sebelah sini karena kebetulan kalau dilihat ini kan ada packing plat ya. Ini adalah bahan yang waktu itu ditemukan di dalam mesin karena ini udah rusak. Nah, ini satu. Terus udah itu, saat udah top, ini untuk bagian gearnya dulu ya sebelum kita pasang biar teman-teman tahu. Ini pas dipasangin, posisinya kalau dilihat di bagian sini ada garis yang ini, dan di headnya pun di sini ada garis. Ini harus sejajar. Sekarang saya rakit dulu ya. Rakit sih intinya sih nggak ada jauh beda dengan mesin-mesin lainnya, mesin-mesin motor ya, umumnya sama. Di bagian camnya itu ada sebuah knock di sini nih, jadi harus pas dengan knocknya. Sekarang ini kurang lebih di belakang udah dapet pas, ini udah pas. Sebelum kita kencengin, kita bagian lubang untuk tensioner ini kita tekan dulu untuk mastiin ini rantainya pas. Dan kalau teman-teman lihat ini di sini nih, pas garis lurus. Berarti ini udah top setop-topnya. Ya, ini udah top. Tinggal kita pasang baut yang asalnya mau saya ganti karena kebetulan pergi ke Yamaha dan nggak ada. Jadi kita pakai yang bekasnya dulu deh. Kapan-kapan harus diganti mau nggak mau nih. Ini kita pasang dulu. Nah, sebelum ngencengin, kita pasang dulu bagian tensioner. Nah, tensioner ini cara kerjanya begini. Jadi dia ada per di dalamnya, terus di bagian atas ini ada baut nih di sini nih. Pas kemarin dibuka itu kan arahnya posisi di bawah gini. Ini nggak bisa dibalik, ini hanya satu arah. Jadi untuk ngebalikinnya, pertama kita buka dulu bagian atasnya, lalu ini kita buka, kita tekan begini, terus kita bisa dorong. Posisi begini, jangan lupa packingnya kita pasang dulu. Ini kalau kebalik nggak akan pas posisi bautnya soalnya. Dipasin begini, terus bautnya, baut L, kita pasang. Baut L ini 10 Nm juga, sekalian kita kencengin ya. Ingat, dicek lagi, ini udah di 10 Nm. Jadi sebelum kencengin, jangan lupa selalu ngecek alat ukur ya. Baru pernya ini kita masukin ke dalam. Sekalian untuk ngecek ya, ini kita tekan udah pasti paling bawah belum? Kalau udah paling bawah aman, harusnya dengan per juga dia ketekan sih sebenarnya. Ini kita pasangin, baru kita kencengin. Ini ngencenginnya 24 Nm. Baut 24 Nm ya. Jadi kita geser dulu si kunci torsinya ke 24. Baru kita kencengin 24 Nm. Nah, segitu doang, 24 tuh sebenarnya. Beres, sekarang kita rakit bagian atas dan teman-teman lainnya ya. Sebelum kita rakit, ini ada satu hal yang harus dilakukan ini. Kadang-kadang suka kelewat karena saya juga barusan lupa ngingetin teman-teman ya. Jadi untuk memastikan ini topnya bener, nggak ada yang mentok sama sekali. Jadi ini mesin kita puter. Nah, kita puter kalau bisa minimal 1 kali putaran, apakah balik ke tanda top atau enggak. Dan pas kita puter ini, apakah ada bunyi-bunyi yang nggak diharapkan, kayak misalnya piston mentok atau dan lain-lain lah. Dan ini kita kencengin dulu. Baut ini itu torsinya 12 Nm. Kita bantu sambil tahan di bawah sini ya, di bagian crank. Oke, 12 Nm. Karena secara bahan juga dia beda. Nah, 12 Nm. Sekarang kita pastiin ini nggak ada permasalahan di timingnya dengan cara kita putar arah putar mesin minimal 1 kali putaran. Kalau bisa nih businya dilepas, sama saya busi udah dilepas biar ringan dan ketahuan kalau misalnya ada apa-apa. Oke, dari sini kita pastiin tanda top atasnya balik lagi, nanti kita intip yang di bawah. Nah, yang atas sudah pas nih ya. Sekarang kita lihat yang bawah. Pas, top. Berarti ini sudah posisinya
topnya sudah bagus, tinggal kita tutupin baut-baut ini. Sekarang kita pasang bagian tutup head dan lain sebagainya. Sekarang kita ini pasangin covernya ya. Ini ada sealnya. Jadi kalau misalnya sealnya udah keras, bisa mungkin ini diganti dengan yang baru karena ini secara kondisi masih lentur. Jadi kita akan pasang kembali. Dan memang sebelumnya nggak ada kebocoran, jadi masih bagus. Pastiin ini masuk ke posisi gotnya dengan benar, dengan baik. Jangan sampai ntar pas dipasang dia ketekan kelipet. Nah di ujung-ujungnya ntar dia bocor. Baut-bautnya dipasang sama, karena ini baut M6 ya, tetap 10 Nm kita kencangin ya untuk semuanya. Jangan lupa nih jepitan untuk wiring tadi di motor. Ini ada di bagian tutup head juga, di sini kita sekalian dipasangin. Semuanya ini kalau pas lagi kencengin gini sebisa mungkin kita kencengin by hand dulu, manual gini, biar mastiin dratnya nggak ada yang kasar, susah masuk ya. Kalau susah masuk berarti ada permasalahan, jadi jangan dipaksain, karena kalau sampai dratnya rusak berarti ini kan di bagian dalam head nih, lubang bautnya PR ngurusin ya, karena harus buka head atau mungkin sampai harus ganti head. Jadi hati-hatilah ya. 10 Nm. Bagian head ini udah beres, terpasang semua. Sekarang kita lari ke kirian, habis kirian dipasang, nanti kita langsung pasang ke motor. Intinya yang akan saya pakai ini secara konfigurasi biar teman-teman tahu ya. Yang saya pakai untuk di belakang ini bagian sekunder yang atas ini kita pakai punya TDR punya. Ini perbedaannya itu si jalur di dalamnya itu dia melengkung, nggak rata seperti standar bawaan. Kita ganti belt baru, dan juga ini karena yang saya udah mulai uzur, jadi saya pasang yang baru untuk puli depan. Nah, puli depan ini yang saya pakai itu dari TDR yang GT ya. Ini salah satu yang kalau kita ngejar top speed ini enak kalau kata saya sih. Kalau perakitannya sih intinya begitu-begitu aja, nggak ada yang terlalu spesial. Belt kita ganti baru juga karena memang udah waktunya ganti baru. Dan kalau misalnya kita upgrade CVT, sebisa mungkin kalau beltnya sudah mulai habis atau udah agak lama gitu ya, sebaik mungkin kita ganti sama yang baru agar panjang atau lebarnya si beltnya ini tuh bener-bener baru. Jadi kalau kita pakai yang udah mulai tipis, tarikan motor itu akan kerasa lebih wah. Jadi kita nggak mulai dari nol. Jadi kalau bisa pas kita ngoprek CVT, kita upgrade, kita ganti dengan belt yang baru sekalian. Nah, ini untuk di bagian as belakang sama as depan ini sebisa mungkin kita kasih sedikit grease dulu, karena di sini memang harus ada bearing ya. Ada bearing, jadi biar nanti dia masuknya juga gampang, kita kasih grease dulu. Sedikit aja, nggak usah terlalu heboh. Karena kalau dilihat juga di bagian dalam sini, ini ada kayak ada got ya di dalamnya. Nah, gotnya itu memang tempat grease salah satunya tuh. Ini per yang saya pakai ini, kalau teman-teman lihat ini pernya warna merah ya. Nah, warna merah ini kekerasannya 20% atau 20% yang lebih keras dibanding bawaan pabrikan, atau disebut juga dengan, kalau yang teman-teman sering dengar mungkin ya, yaitu per 2000 rpm. Masangnya intinya kita tinggal pasang. Hati-hati ini belt kena grease nih ya. Karena tadi kita baru isiin grease, jangan sampai ada grease di belt, nanti jadi PR berikutnya. Terus kita pasang si mangkoknya, kita kencengin. Nah, kencengin yang belakang ini jangan terlalu heboh karena si mur ini tuh gampang rusak. Jadi ya kalau ada pakai impact secukupnya. Terus kalau misalnya pakai spek torsi, saya jarang yang belakang pakai spek torsi, yang depan ini spek torsinya luar biasa, wow. Kalau nggak salah 50 atau 60 Nm ya, saya lupa. Tapi ini biasanya dengan impact yang cukup itu cukup baik. Cuma nanti harus kita nanti pasang ya, saya kasih lihat. Ini sebelum kita pasang si GT ini ya, yang punya TDR ini slidernya itu nggak sama dengan yang bawaan. Tapi kalau misalnya kita mau pakai yang bawaan bisa, cuman harus ada sedikit modifikasi. Tapi memang tersedia dari TDR-nya. Kalau misalnya habis juga tinggal beli lagi aja. Tinggal kita pasang, habis itu baru kita perhatikan ke titik-titik berikutnya. Roller saya nggak ganti baru karena
apa ya? Ini roller udah cukup lama nih. Saya pakai nih ya, udah berapa? Ada 10.000 kali ya. Dia memang kotor seperti ini, cuman dia nggak peyang. Ini hebatnya si TDR ya, si ininya si apa? Rollernya sampai kita bosan pakai. Ini 15 gram yang saya pakai karena lagi mau coba-coba. Biasanya saya pakai 13 gram. Cuma saya akan pakai 15 gram ini karena ada rencana perjalanan jauh. Jadi kita hajar pakai yang itu. Yang original sama yang G2 tuh mirip, dia menggunakan seal. Jadi di bagian dalamnya kita harus kasih grease lagi di dalam sini. Jangan sampai keluar dari sealnya, karena kalau misalnya si grease-nya itu keluar, nanti nah kayak gini kejadian kan. Nanti ke beltnya dia akan selip. Kalau misalnya kejadian seperti ini, bersihin. Biasanya saya bersihinnya pakai brake cleaner. Dia bagus untuk ngilangin yang apa namanya, licin-licin begini. Kalau pakai carburetor cleaner tuh dia agak licin. Jadi saya senangnya pakai brake cleaner atau park cleaner ya, sama brake cleaner sama park cleaner tuh. Nah, bosnya ini dalamnya udah ada grease kan ya. Ini kita tinggal masukin. Terus di dalam sini ada ring. Kebetulan ring saya ini udah bermasalah nih. Ring ini sedikit aja kita kasih grease untuk jaga, untuk jaga-jaga aja kalau jangan sampai kenapa-napa gitu. Bahkan saking sedikitnya saya lapin lagi. Terus ada satu fenomena yang cukup rame di luaran sana lah ya. Masang roller itu katanya nggak boleh kebalik. Itu sih biasanya kalau kita lihat dari puli-puli yang sekiranya bermasalah. Kalau dilihat ini puli TDR ini ya, sama yang orinya ya, yang Yamaha juga, di bagian ujung-ujung sini tuh nggak kasar. Yang lain tuh suka kasar karena bekas cetakan, sehingga dia akan tergerus bagian ujungnya. Maka dari situ kan ada orang bilang, oh kebalik nih masangnya, makanya rollernya peyang. Ini enggak, tinggal pasang, mau bolak-balik mau kayak gimana bebas. Tapi ya itu, kita harus lihat dari bentuk rumah rollernya, apakah rumah rollernya bagus atau enggak. Dan misalnya kalau rumah rollernya itu bermasalah, bisa kita halusin biar si rollernya nggak terkikis. Pastikan bersih, tinggal pasang, nggak ada grease, aman. Di paketnya kita tuh dapat 2 ring. Nah, ring ini itu fungsi dan tujuan utamanya adalah untuk memastikan posisi 0 si belt. Nah, ini saya nggak bisa tunjukin di sini karena saya nggak bisa nyalain mesinnya. Tapi intinya kalau misalnya udah nyala terus ke titik semula dan di bagian belakang sini beltnya kurang keluar, kita tambahin ringnya. Terus masih kurang juga, kita kasih tambah 2. Tapi minusnya adalah di mana belt ini kemungkinan nggak full naik ke atas. Nah, nggak bisa full naik ke atas itu bukan berarti kita nggak bisa top speednya bagus. Cuman kalau misalnya kita bisa full ke atas, biasanya akselerasinya kurang bagus. Tapi kalau misalnya nggak full sampai ke atas, akselerasinya biasanya lebih baik. Nah, pas masang ini pastiin beltnya masuk dulu ke dalam seperti ini, baru kita pasang. Saya nggak akan pasang ring dulu. Nanti pasti udah kepasang di motor, nanti saya baru akan lihat keperluannya seperti apa untuk ngepasin tuning. Tapi secara paketnya atau barang yang saya pakai kurang lebih seperti itu. Terus mur ini baut saya, kita kasih sedikit oli biar dia lancar masuknya dan nggak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Oke, ini kita kencengin sekenceng-kencengnya ini, karena saya akan bongkar-bongkar lagi. Tapi kalau misalnya nanti udah mau dikencengin benar, ini bisa pakai trackernya tuh kemarin udah ada. Nah, seperti tracker ini juga baru kita torsi ntar. Tapi kalau karena sekarang saya nggak akan kencengin full, hanya ala kadarnya dulu. Kalau misalnya kita pakai tracker ini, nanti si tracker ini tuh bisa kita pasang ujung-ujung ini, tergantung ukurannya ya. Seperti ini, pasnya di yang ini. Tracker kayak begini. Terus nanti kita tinggal sambil kita kencengin gini, bisa kita tahan. Kebalik posisinya dia. Posisinya harusnya begini sih sebenarnya. Tapi intinya begitu. Jadi kita bisa pakai tracker beginian yang dengan catatan rumah atau puli depan yang ada kayak begini. Untuk belakang juga ini kita bisa pakai kayak gini. Kalau ini kebetulan saya pakai yang mereknya Haston ya, cukup murah meriah dan it does the job, intinya itu. Oke, sekarang ini
Yang lain-lain biasa-biasa aja gitu, nutup cover dan lain sebagainya itu nggak ada yang istimewa. Jadi saya nggak akan bahas dulu kecuali nanti teman-teman ada yang minta untuk detail yang lainnya. Ini sementara waktu saya akan lanjut untuk rakit ini ke mesin. Salah kok ke mesin. Rakit mesin ini ke sasisnya. Sekarang sudah terakit kembali, mesin udah nempel di sasis, tapi memang nggak saya kasih lihat prosesnya karena secara video ini udah sangat panjang dan ini adalah bagian kedua dari video yang sangat panjang. Mudah-mudahan ini video yang bisa membantu teman-teman lah untuk belajar atau sharing saya sama teman-teman mengenai mesin yang menggunakan metal jalan. Tapi sekarang moment of truth-nya adalah motornya suaranya gimana, normal atau enggak. Kita coba nyalain dulu. Dan mudah-mudahan ini selama kurang lebih 6-7 ribu kilo ke depan ya, karena saya mau ke Aceh, baik-baik aja. Mesinnya suaranya baik, cuman memang ada sedikit agak berisik, yaitu berisiknya itu di bagian head, karena kemarin itu kita butuh shim ya. Nah, shimnya ini kebetulan saya hubungi beberapa dealer Yamaha, nggak ada. Saya mau coba cari dulu, mudah-mudahan sebelum saya pergi ke Aceh ini saya bisa dapetin sehingga menghilangkan suara berisik di bagian head karena memang klepnya terlalu longgar. Selain dari itu, overall ini baik-baik saja. Motor udah enak banget dengan CVT-nya semua segar, bagian mesinnya semua segar dengan ring piston yang baru, dan ya begitulah. Kalau sekiranya nanti teman-teman mau tahu tentang perjalanan saya seperti apa di jalan, kasih tahu di kolom komentar di bawah. Karena pada dasarnya apakah saya mau bikin update daily ke teman-teman, tapi selain dari itu teman-teman bisa ikuti saya, perjalanan saya dan kerjaan-kerjaan saya melalui Instagram dan TikTok saya. Nanti di situ akan saya update posisi dan apa yang sedang dilakukan di channel saya ataupun di perjalanan ke Aceh. Intinya motornya udah oke dan respon tenaganya juga. Intinya saat kita tarik-tarik gas, ini mesin ringan secara tenaganya. Dari situ ntar kita tinggal lihat di lapangan seperti apa. Sekarang waktunya persiapan untuk berangkat ke Aceh. Dan Enrayan itu harus di motor ini karena gap ring share-nya itu cukup rapat. Enrayan itu bukan berarti kita nggak bisa lari kenceng, tapi bagaimana kita buka gas. Nah, buka gasnya ini jangan dibetot sekaligus, tapi kita ayun perlahan dari tertutup sampai terbuka, dan itu proses Enrayan yang saya selalu lakukan sehingga kita nggak tersiksa di jalanan, tapi mesin itu terbentuk dengan baik. Ini menurut pengalaman saya, tapi entah menurut teman-teman seperti apa atau teman-teman mekanik di luar sana memiliki definisi lain terhadap Enrayan, tapi itu yang saya lakukan dan motor-motor saya pada dasarnya enak dipakai. Kalau motor ini memang disiksa, motor saya semuanya disiksa. Karena apa? Jangan disiksa sama motor, tapi siksa motornya. Oke, sampai sini dulu. Mohon doanya selama perjalanan. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe untuk info motor lainnya. Bye-bye.